tinggal di padang pasir. Mereka ini orang-orang yang tidak punya tempat tinggal permanen. Karena itu hadorah itu artinya kalau diterjemahkan secara harafiah artinya adalah masyarakat yang tinggal secara permanen di sebuah tempat, maka disebut dengan hadoroh, hadir di sebuah tempat. Lawannya adalah badawah, yang dalam bahasa kita dipinjam menjadi badui, itu namanya badawah. Nah, badawah itu sebutan untuk orang-orang yang di sana, di Arab, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal permanen, mereka berpindah-pindah di padang pasir. Nah, hadorah itu adalah peradaban. Kenapa disebut peradaban? Karena orang-orang yang tinggal di sebuah tempat yang permanen itu biasanya nanti mereka akan menciptakan kebudayaan, peradaban yang macam-macam. Ada peradaban yang berupa negara, berupa lembaga sosial, berupa lembaga ekonomi dan seterusnya. Itu namanya hadorah. Tamadun itu juga istilah bahasa Arab untuk peradaban. Dari kata Madinah artinya kota. Karena itu Kanjeng Nabi menyebut Yathrib dulu, tempat hijrah Kanjeng Nabi ini, dengan nama Madinah. Nah, kenapa disebut dengan Madinah? Karena Madinah itu juga sama dengan hadorah, adalah tempat di mana orang-orang tinggal secara permanen, membangun kebudayaan. Jadi kalau mau didefinisikan, peradaban itu artinya adalah suatu bentuk kebudayaan yang dibangun oleh manusia karena manusia tinggal di sebuah tempat yang permanen. Itu namanya peradaban. Nah, disebut dengan peradaban Islam karena peradaban ini didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau mau menyebut peradaban Islam, definisinya kira-kira adalah peradaban atau kebudayaan yang lahir karena pertemuan antara ajaran Islam yang datang dari langit dengan masyarakat manusia yang ada di bumi. Peradaban itu artinya, peradaban Islam di sini artinya adalah pertemuan antara langit dengan bumi, antara wahyu dengan manusia di bumi. Kalau sufi. Nah, kalau warga masyarakat modern sekarang, ya uzlah memang, tapi uzlah dalam pengertian tidak menyapa kiri kanan. Jadi kan pasti sering melihat pemandangan orang-orang duduk bersama banyak orang, tapi tidak ngomong satu dengan yang lain. Khusyuk, zikir, melihat dan membaca TikTok, yaitu uzlah ya, uzlah. Bertapa di keramaian tapi dalam pengertian yang tidak positif. Nah, ini corak masyarakat seperti ini corak masyarakat yang kita hadapi sekarang. Adanya perkembangan-perkembangan teknologi yang membuat hubungan-hubungan sosial itu makin retak. Dan sekarang ini warga Nahdlatul Ulama itu tidak saja ada di desa. Sekarang ini warga Nahdlatul Ulama itu jangan dikira hanya di desa-desa saja, termasuk di Sumolan. Sekarang ini mulai tumbuh warga NU yang tinggalnya di perkotaan dan jumlahnya makin besar. Saya menyebutnya sebagai gejala urbanisasi Nahdlatul Ulama. Baik urbanisasi yang terjadi sejak lahir, seperti anak-anak saya yang sejak lahir perocot itu ya tinggal di perkotaan, ataupun yang urbanisasi yang terjadi di kemudian hari setelah dewasa pindah ke kota seperti saya ini. Jadi sekarang ini jumlah warga NU yang mulai tinggal di perkotaan jumlahnya makin meningkat, dan ke depan bukan mustahil jumlah warga NU yang tinggal di perkotaan itu sama dengan yang tinggal di pedesaan, atau bahkan melebihi. Dan jika warga NU ini sudah mulai tinggal di perkotaan, dia juga akan terkena tanda kutip penyakit-penyakit orang kota. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita membayangkan bentuk masyarakat ke depan
warga Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Nah ini GKM NU ini gerakan yang sedang digencarkan oleh Nahdlatul Ulama, tujuannya adalah menjaga masyarakat NU, warga NU, terutama keluarga dan anak-anak NU. Ini yang pertama, gerakan atau program unggulan PBNU. Program unggulan kedua adalah kegiatan yang kita selenggarakan hari ini, yaitu Halaqah Fikih Peradaban. Jika GKM NU tadi para hadirin dan hadirat itu gerakan untuk masyarakat kecil di bawah, pesertanya ibu-ibu, anak-anak, ya semacam seperti posyandu dulu pada era Orde Baru, tetapi ini yang digagas oleh NU. Salah satu isunya juga isu stunting, isu kesehatan anak, isu keluarga dan sebagainya, keluarga maslahah itu istilah kita. Kalau Menteri Agama kan keluarga sakinah, kalau NU keluarga maslahah. Ya hampir mirip-mirip, karena sebetulnya orang-orang yang mengerjakan program keluarga maslahah ini juga sebagian teman-teman Kemenak juga. Kemenak itu kan oleh teman-teman NU dipelesetkan, itu kan bayangannya PBNU. PBNU negara itu, kalau PBNU kan PBNU swasta ya. Ya tapi ini guyon saja, jangan dianggap serius ya. Nah kalau GKM NU itu adalah untuk rakyat, maka Halaqah Fikih Peradaban ini memang kegiatan yang diperuntukkan untuk para kiai-kiai, untuk para santri-santri, yang tujuannya adalah supaya kiai-kiai ini aktif kembali menelaah kitab-kitab pesantren, supaya kitab-kitab ini didialogkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern sekarang. Kalau mau pakai bahasa yang agak keren, bagaimana pesantren ini bisa melakukan kontekstualisasi atas kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren. Nah ini program unggulan kedua. Program unggulan ketiga ini sifatnya lebih bersifat internasional. Di era Gus Yahya sekarang ini, PBNU menggagas beberapa event-event atau acara-acara yang tujuannya adalah untuk menjawab masalah-masalah di tingkat internasional. Nah, sekarang saya mulai akan masuk ke PowerPoint saya. Monggo, ini pakai ini ya. Komputernya mana?